Kita hidup di overstimulation era, di mana setiap hari kita dibombardir dengan yang namanya informasi 1 menit, konten pendek, pornografi. Ya pokoknya setiap hari lu secara nggak sadar mengonsumsi konten secara terus-menerus gitu, tanpa lu memberikan jeda dan istirahat kepada otak lu. Karena kan ya sebenarnya saat lu menyantai, saat lu scrolling, mengonsumsi konten itu kan sebenarnya otak lu tuh nggak istirahat gitu. Otak lu tuh terstimulasi terus-menerus dan memunculkan rasa zat dopamin ini. Lu akan struggle dan susah untuk menemukan titik poin agar lu itu bisa fokus gitu. Ya alasan lu itu nggak bisa fokus, jawabannya gampang, karena lu terdistraksi akan satu hal gitu. Dan untuk lu bisa fokus, jawaban simpelnya lu perlu mengurangi distraksi ini atau bahkan menghilangkan semua distraksi dan lu hanya fokus sama satu titik atau pekerjaan lu gitu. Ini adalah salah satu ability yang lu harus spesialisasi, yaitu ability untuk fokus sama satu hal. Karena ya kita hidup di era modern sekarang kan distraksi udah banyak banget. Jadi kalau lu tuh nggak bisa fokus, pekerjaan lu tuh ya akhirnya nggak bakal jadi efektif dan akhirnya apa? Bisa bakal jauh lebih buruk gitu. Lu bisa jadi miskin karena lu nggak pernah produktif sama sekali. Ketika lu lulus kuliah kan lu semua responsibility kan udah ada di tangan lu. Lu pengen ngasilin income gimana, lu pengen hidup yang kayak gimana, pengen jadi entrepreneur atau enggak dan segala macam, itu semua ada di tangan lu. Dan mencapai ambisi ini lu hanya membutuhkan diri lu sendiri, fokus lu dan juga knowledge yang lu punya gitu untuk lu mengerjakan suatu hal. Jadi kalau lu tuh bisa fokus, lu tuh 95% lebih baik daripada populasi di dunia sekarang, yang dimana populasi di dunia sekarang kan kerjanya ya scrolling TikTok, mindless scrolling, mereka nggak tahu hidupnya mau ngapain, mereka bangun tidur langsung scrolling, mereka belum tidur scrolling, mereka makan scrolling dan scrolling gitu. Ya karena otak mereka udah mati gitu. Mereka nggak bisa mikir lagi. Ya udah, mereka pengen dopamin dan ya. Jadi strategi apa sih yang harus gue gunakan untuk gue bisa melatih fokus gue? Oke, jadi pertama lo harus meditasi. Yes, meditasi itu melatih akal pikiran lo untuk pikiran lo tuh nggak kemana-mana gitu mikirnya. Jadi kalau misalkan lagi ngerjain tugas, misalkan lo lagi ngerjain kerjaan kuliah gitu kan, lo pasti bakal mikir gue nanti hangout jam berapa ya dan segala macam, pasti ke distract akan hal itu gitu, dan akhirnya ya pekerjaan lu nggak bakal efektif. Jadi dengan menggunakan solusi meditasi ini nggak cuma membantu dari segi mental health lu, menurunkan dari segi stres, tapi juga membantu lu untuk fokus dalam satu hal. Oke, let's say lu nge-gym, lu ngambil dumbbell, terus lu latihan bicep gitu, lu bicep curl kayak gini, itu kan melatih otot bicep lu. Nah sama juga konsepnya, ini melatih pikiran lu untuk bisa mengembangkan otot yang ada di akal pikiran lu, yaitu otot untuk fokus sama suatu hal. Oke, jadi ketika lu meditasi itu kan lu tutup mata lu fokus menghembuskan nafas lu gitu. Jadi saat lu menarik nafas lu dan lu lakuin ini secara berulang-ulang, ini melatih otak lu untuk nggak berpikir kemana-mana gitu. Oke, sekarang anggap gue lagi meditasi, melatih otak pikiran gue untuk fokus kepada udara yang gue keluarkan gitu. Jadi gue nggak mulai mikirin apa-apa selain gue fokus ya ngeluarin nafas gue gitu melalui hidung gue. Jadi saat lu meditasi, lu pasti kan bakal ada pikiran kemana-mana, lu pasti bakal mikir gue habis meditasi tuh ngapain sih, gue habis meditasi mau makan apa dan segala macam. Lu pokoknya buang-buang jauh itu semua dan lu fokus kepada titik poin, kepada nafas lu gitu selama 5 menit. Lu timer 5 menit terus, ya udah setelah lu berhenti dan lu lakuin secara konsisten, gue jamin lu bisa yang namanya shift fokus. Shift fokus itu adalah misalnya lu lagi scrolling gitu kan, terus lu ada pekerjaan deadline-nya tuh 3 hari lagi, kalau lu itu ke distraksi, lu baru inget kalau lu harus ada pekerjaan yang lu harus selesain gitu. Lu langsung jadi kayak Stanley, buang jauh HP lu dan lu selesain pekerjaan lu itu. Jadi caranya meditasi tuh gimana sih? Cara bener-bener meditasi caranya gampang. Lu cuma perlu duduk, cari tempat sepi, lu timer selama 5 menit dan lu tutup mata lu dan lu fokus untuk mengembuskan dan mengeluarkan nafas lu selama 5 menit itu. Dan selama 5 menit itu lu pastiin lu nggak mikirin apa-apa selain lu fokus present moment. Kedua, menjadi bosan. Ya, kita setiap hari terstimulasi dengan yang namanya dopamin dan ya sekarang kita bahkan kalau bosan pasti solusinya ya scrolling gitu. Kalau lo bosan nggak tahu mau ngapain, pasti kerjaan lu scrolling dan akhirnya apa? Ini menghalangi otak kita untuk bisa berpikir secara jernih, karena space yang kita gunakan itu udah 100% udah kita gunakan untuk konsumsi konten gitu. Jadi otak kita tuh nggak punya space lebih banyak kayak dulu lagi. Karena ketika lo bosen, itu sebenarnya otak lo tuh lagi mendetoksifikasi dopamin yang ada dalam otak lo, dan akhirnya ya lo bosen. Tapi dengan lo bosen ini memberikan jeda dan ruang untuk lo bisa berpikir dan membuka peluang kreativitas lo. Jadi solusinya untuk lo menjadi bosen ya lo harus jauh dari HP lo gitu. Ya walaupun susah, walaupun ini membutuhkan effort, lo nggak bakal nyaman. Kalau lo nggak mau ngadepin rasa ketidaknyamanan ini, ya lo bakal stuck di sini aja gitu. Gue yakin lo yang nonton video ini pasti pengen produktif, pengen better lifestyle gitu kan, karena lo udah keseringan scrolling, udah kehilangan ambisi gitu. Jadi dengan cara mengembalikan fokus lu gitu. Jadi caranya gampang, lu buang jauh-jauh HP lu menjalin aktivitas lu dengan cara bosen gitu. Caranya ya lu bisa keluar jalan gitu kan, jalan-jalan terus lu enjoy alam-alam sekitar lu, atau enggak lu bisa ngeliatin dinding gitu selama 1 jam. Ya jadi ada satu YouTuber ngomong kalau lu tuh pengen ngedetox otak lu dari segala macam jenis dopamin, yang lu perlu lakuin adalah menjadi bosen, yaitu dengan cara lu ngeliatin dinding selama 1 jam gitu. Literally just stare at a wall for at least an hour. What I essentially said, that it might be a good idea for a lot of people to actually spend some time with their own brain instead of
always mindlessly consuming. Dan ini ngebentuk pola pikir lu kalau ya bosen itu sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Lu kalau bosen itu sebenarnya lu harus hadapin kalau bosen bukan berarti lu harus nyari pelarian ke dopamin instan tadi gitu. Karena ketika lu tuh nggak bosen, lu keseringan konsumsi konten pendek, ini nge-overload information yang ada dalam otak lu gitu. Sehingga ya otak lu pasti nggak bakal bisa nginget kan informasi yang udah lu konsumsi di TikTok, di Reels gitu. Ketiga, disable notification atau DND, do not disturb, karena notifikasi di HP itu salah satu musuh terbesar kalau lu ingin produktif. Itu nggak seberapa penting siapa yang ngechat lu, siapa yang nge-text lu, karena kalau lu pengen nyelesain suatu pekerjaan ya udah just you and your work gitu. Jadi orang-orang di sekitar lu buang aja jauh karena ya mereka hanya sebatas distraksi. Kalau lu pengen bener-bener deep fokus ngelakuin suatu pekerjaan ya lu harus disable notifikasi dan ya that's it, that's so simple. Lu matiin wifi lu, matiin data slower lu, terus lu airplane mode, terus ya udah lu buang HP lu gitu dan ya udah kerjaan lu. Tapi kan gue pengen scrolling, ya pekerjaan lu nggak bakal kelar, cuy. Lu bakal nyesel lagi di akhir karena lu udah nunda waktu yang lu punya gitu. Terus keempat, lu harus nge-valuein diri lu. Yes, you have to put self respect on yourself. Lu harus menghargai waktu yang lu punya karena waktu lu itu sangat terbatas. Waktu itu berputar dengan cepat. Lu nggak bakal sadar kalau lu itu udah lulus SMA, lu bakal ngerasa kayak anjir waktu itu cepet banget ya. Karena ya lu kebanyakan scrolling gitu. Jadi lu nggak ngasih awareness pada otak lu untuk pay attention sama lingkungan sekitar lu, dan ya akhirnya itu kenapa waktu ngerasa cepat. Jadi lu harus menghargai waktu yang lu punya untuk nge-spend waktu lu itu untuk suatu hal yang bermanfaat bagi diri lu, yaitu dengan cara mengedukasi diri lu, memanfaatkan knowledge yang lu punya, atau bahkan ya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Lu nggak ngelakuin apa-apa dibanding lu scrolling itu lebih baik dari lu tuh nggak ngelakuin apa-apa, karena dengan lu nggak ngelakuin apa-apa ini memberi ruang otak lu untuk berpikir dan juga untuk mengasah kreativitas lu gitu, agar kreativitas lu ini bisa nyala gitu. Ketika lu udah berhenti scrolling, lu baru tahu gitu, gue mau ngelakuin ini. Jadi yes, untuk fokus lu acumin jari tengah ke distraksi, apapun itu distraksi ya, temen lu, notifikasi, HP, email, spam email dan segala macam. Lu kayak fokus sama satu hal dan ya udah lu selesain sekarang saat ini juga gitu. Banyak orang berhenti saat mereka ingin istirahat gitu. Tapi konsep gue di sini kalau lu pengen nyelesain pekerjaan lu berhenti saat lu udah ngelarin pekerjaan lu gitu. Jadi itu adalah dua konsep yang lo terapin kalau lu ingin bener-bener working on something, kayak bener-bener 100% produktif gitu. Kalau lu pengen tahun depan ngubah pola pikir lu gitu. Oke, itu adalah salah satu 4 cara. Yang pertama tuh meditasi, kedua lu harus menjadi bosan, 3 disable notifikasi apapun itu, 4 lu harus bisa respect sama diri lu sendiri. Itu adalah 4 solusi yang gue bisa tawarkan ke lu, dan ini udah gue praktekin sendiri, gue implementasikan sendiri dan hasilnya worth it. Jadi sebenarnya kunci untuk bisa fokus ya lu harus bisa menghilangkan segala macam distraksi dan juga melatih otak lu untuk gak mengonsumsi distraksi, untuk gak mengonsumsi konten-konten pendek di sosial media, dan lu udah selesai pekerjaan lu gitu. Karena ya lu sebagai manusia kan pasti punya suatu pekerjaan, punya suatu responsibility, punya tanggung jawab. Tapi kalau lu nggak menyelesaikan satu tanggung jawab ini, ya itu bisa sangat beresiko untuk hidup lu ke depannya gitu. Sekian dari gue, terima kasih.